Ketemu lagi di Hot Room. Hotman punya asisten seorang pengacara muda dan bapak dia adalah pejabat senior dari suatu kementerian. Kamu tahu apa yang terjadi di hari tuanya? Bapaknya itu hilang ingatan. Ya, bahkan dia tidak pernah dikenal lagi oleh bapaknya. Demikian juga Bruce Willis, yang bintang film Amerika terkenal, yang sekarang ini juga tidak mengenal siapapun, putrinya pun dia tidak kenal. Karena apa? Biasakanlah minum kopi. Ya, saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang orang tuanya juga hilang ingatan, katanya kopi. Jadi Hotman jam 3 pagi renang subuh sudah minum kopi luwak hitam premium. Jangan lupa ya, kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat saya nih seperti umur 30 dan rezekinya terus-terusan Lamborghini tiap bulan. Pak Prof, ya. Selain kumis, Bapak udah mengamati kasus ini. Apalagi kira-kira kelemahan dari ijazah ini yang bisa dipakai oleh tim pengacara Roy Suryo? Iya. Selain kumis ya? Iya. Makanya dalam konteks ilmu hukum kriminalistik, ya, itu istilahnya bukan palsu, identik dan tidak identik. Ya. Ketidakidentikan 60% itu cenderung berpotensi namanya palsu. Nah, jangan dulu, selain kumis. Iya. Selain kumis adalah gestur kepala. Masalahnya di persidangan tidak ada tahapan untuk itu. Pasti nanti ya, saya ya, kalau di persidangan itu paling mana bukti kamu kata hakim, ya kan, begitu kan, dibawa ke depan, ya kan, dilihat sama pihak. Tidak ada waktu untuk mau ahli penguji ke persidangan, nggak ada Pak begitu. Tapi menurut pasal 434 Bang Hotman, ya, dalam hal kasus fitnah, ya, terlapor diberikan kesempatan untuk membuktikan. Caranya gimana? Ahli forensik hadir. Ya, makanya ahli jadi harus keseimbangan. Hadir kan tidak mungkin dia bisa buktikan tanpa membawa ini ke labnya. Ya, betul. Tidak mungkin. Kan gitu loh, kalau di persidangan itu, ya, begitu udah selesai tanya jawab, nanti hakim akan nanya kepada jaksa, mana bukti kamu? Dibawa oleh ijazah ini ke meja. Ya, dipanggil pengacara dari terdakwa. Lihat begini. Hak kita hanya begitu. Tidak, ahli forensik bisa dibawa tapi hanya ngomong-ngomong doang. Tidak mungkin lagi dibawa ke lab. Dia tidak mungkin mengatakan ini palsu karena dia tidak pernah teliti. Itu kira-kira. Lah iya, kalau kita bicara KUHP baru, dalam hal delik fitnah, terlapor diberikan kesempatan untuk membuktikan. Jadi pembuktian dari Polda kemarin nanti diuji kembali. Ini harus menarik. Pertanyaan saya, kalau Polda kan sudah membuktikan. Betul. Polda kan sudah ada lengkap. Apa mungkin si terdakwa bawa mesin penguji ke persidangan untuk mengecek ini kertasnya tidak ada berumur 20 tahun ini? Tidak mungkin Pak, hanya ahli forensik hanya ngomong lisan doang. Hanya katanya. Kan apalagi ahli forensik, di pidana tidak boleh ngomong fakta. Hanya keahlian, gimana itu Pak? Disitulah dalam konteks pembuktian, keterangan ahli itu nilainya bebas. Ya. Hakim boleh memilih, boleh tidak. Disitulah nanti hakim punya tanggung jawab besar, identik atau tidak identik dari yang lain. Enggak, paling-paling kan ahli mengatakan, sepertinya bahwa kertasnya itu buram. Tapi kan tidak ada bukti di persidangan apakah itu benar buram. Dia akan bilang, saya sebagai ahli kira-kira ini tidak mungkin umur 20. Kertas ini, ya. Berapa puluh tahun sih jatuhnya ini? 40 tahun. Ya, dia tidak, paling-paling hanya maybe. Enggak, itulah kalau ahli itu begitu Pak di persidangan. Tidak pernah ada, dia bukan saksi fakta kan? Gimana Pak? Betul. Dalam hal ini kasus menarik Bang. Makanya dalam kasus menarik, mau tidak mau sebagai pembuktian material, ya, terlapor diberi kesempatan pembuktian forensik. Jadi harus bisa menunggu lagi. Gimana Pak? Deal. Jadi apa nanti kira-kira bawa laboratorinya, bawa mesinnya ke persidangan kan nggak mungkin. Gimana Pak? Seperti yang diterangkan beliau, walaupun BAP itu ada keterangan ahli yang menyatakan identik, itu tetap diuji di depan persidangan. Serius, setuju. Tentu dipertanyakan ketidakidentikannya di mana, kalau itu identiknya di mana. Kemudian metodologinya yang dipakai apa. Jadi ada standarnya itu Bang Hotman. Dan seperti yang beliau katakan, kalau tidak pernah diuji di depan persidangan, maka tidak pernah ada yang namanya pembuktian itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan sidang. Ya.
Iya, jadi legitimasinya itu penjelasan yang di dalam BAP yang katanya ini asli dan sebagainya akan diuji dengan seperti kemarin ya. Rismon itu hadir 18 Februari di sidang kami mengatakan ini palsu, tidak identik, dia terangkan dengan berbagai variabel. Begitu, Bang. Oke. Saya pernah bicara dengan ahli di forum ini, dia katanya umur kertas itu bisa dinilai oleh ahli. Betul. Umur kertas apakah itu 40 tahun atau tidak. Cuma kan itu harus diuji di lab ya. Tidak mungkin si ahli ini ngomong begitu di sidang karena dia tidak bawa alatnya. Makanya dalam pembuktian material nanti terlapor diberikan kesempatan bukti lab kembali. Itu baru fair, peradilan yang baik. Tidak hanya data-data apa yang disampaikan oleh Polda kemarin. Mana pernah ada persidangan begitu? Sidang diundur dulu, ke lab dulu. Mana ada, Pak? Gini, Bang. Dasarnya penyidik menetapkan alat bukti atau barang bukti adalah dokumen. Itu dalam pasal 184 ayat 1 adalah dokumen. Dokumen itu kan bentuknya fisik. Fisik itu yang dikatakan penyidik tidak pernah mengatakan itu asli atau palsu, hanya otentik dan identik. Otentiknya itu ada, barangnya itu ada, Bang. Ya, bukan dalam bentuk fotokopi. Kemudian yang kedua, identik dibandingkan dengan teman-temannya. Saya kebetulan melihat sendiri ada alat yang digunakan untuk menentukan umur dari kertas itu. Itu adalah yang dituangkan oleh keterangan saksi ahli sesuai pasal 184. Artinya kan polisi sudah punya itu? Oh sudah, kita sudah melakukan, makanya itu lama, Bang. Karena Bapak kok bilang kita, Bapak masih penyidik nggak sih? Ya saya termasuk penyidik tuh. Polisi sampai kapanpun masih penyidik, Bang. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri selama ini, penyidik, saya tuh melihat bahwa mereka sudah on the track dan mereka sangat profesional. Artinya pengacara Roy Suryo, penyidik sudah punya semuanya. Umur kertasnya sudah ada, hasil lab ada, sudah ada ahlinya, hasil lab. Terus mau apa lagi kamu? Tapi tidak cukup kalau tidak diuji di depan sidang karena itu perintah undang-undang. Iya, saya tetapi tidak pernah ada pengujian depan undang-undang. Tidak pernah dibawa laboratorinya, Pak. Apa itu? Labnya dibawa ke persidangan. Besok harus ada, Karena sebagai fair itu jadi harus ada diberikan kesempatan. Udah merubah KUHAP yang baru. Perubahan pertama atas KUHAP yang baru. KUHAP yang baru begitu. Bang Hotman, padahal begini Bang Hotman ya, mereka kan meminta independen, ya, lab for independen. Mereka meminta kepada UI, mereka meminta kepada TNI Angkatan Darat lapornya, dan mereka meminta kepada BRIN. Itu sudah dipenuhi, tapi ditolak oleh BRIN, lapor Angkatan Darat maupun dari UI karena tidak mempunyai alat yang secanggih yang dimiliki oleh Puslapor. Artinya semua permintaan mereka itu sudah terpenuhi, gitu loh. Artinya Anda mengatakan ya udahlah, udah pasti masuk lah Roy Suryo ini. Masuk itu barang. Masuk itu barang. Dan kenapa belum ditahan? Ini kan udah di atas 5 tahun. Kan kita tunggu. Kan dapat, Pak. Saya mengatakan itu, Bang Hotman, pembuktian itu ada yang namanya digital, ada yang analog. Kalau ijazah itu gampang banget, apalagi ijazah yang terbit pada saat itu. Selama ini yang dijadikan oleh rekan Andi Isban itu, apa yang ada beredar di media sosial. Bukan ijazah yang sejatinya. Jadi secara fisik, pembuktian saya tetap mengotot mengatakan itu harus diuji di depan persidangan seperti yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana mungkin seperti juga orang mengatakan ini uang asli sama tidak asli, pasti diuji juga yang membedakan asli dan tidak asli. Bang Hotman, saya punya pertanyaan Bang Hotman. Boleh ya? Nah, di dalam persidangan itu ketika UGM sebagai penerbit ijazah itu diminta oleh majelis hakim, ditanyakan kepada majelis hakim, apakah ijazah yang diterbitkan pada tahun 1985 ini ya atas nama Joko Widodo dan teman-temannya itu adalah asli dikeluarkan oleh UGM. Kalau ketika Ibu Rektor sebagai perwakilan dari UGM itu mengatakan betul sekali dengan data-data ABCDE, ya itu dia, itu jawabannya. Selesai kan? Selesai. Karena itu kita istirahat dulu sambil kita pikirkan mungkin enggak sih pengacara dari terdakwa membawa laboratorinya ke pengadilan, didorong pakai 2 truk, terus diperiksa ijazah di depan asli, di depan hakim. Kayaknya belum ada. Jadi gimana dong nasib Roy Suryo ini? Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.